Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibdaul Muwaddah dari kelas 3C Pendidikan Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan basis data, yaitu rancangan basis data mahasiswa. Dosen pengampu Ibu Medika Risnasari SSTMT. Nah, pada deskripsi masalah ini, dalam perkembangan teknologi informasi yang besar di era globalisasi saat ini, sangat berarti bagi kemudahan hidup manusia. Dengan adanya teknologi informasi, sebuah instansi dapat meningkatkan efektivitas kinerjanya. Misalnya, di bidang pendidikan yang mana banyak teknologi informasi yang diterapkan. Seiring dengan perkembangannya teknologi, maka semua hal yang sudah berbasis teknologi atau canggih, maka pengolahan data pun dilakukan pada pola dengan sistem komputer untuk memudahkannya. Selanjutnya kita akan membuat bab 2 ini rancangan basis data dengan model data IRD mahasiswa. Ini tampilannya. Yang kedua, mengidentifikasi IRD mahasiswa, yaitu ada entitas. Berdasarkan aturan yang didefinisikan di atas, ada 4 entitas yang harus dibuat, yaitu entitas dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan ruang. Selanjutnya ada atribut. Pada atribut dosen, yaitu ada NIP, ini termasuk primary key, ada nama dan kode dosen. Atribut mahasiswa ada nama, NIM, dan NIM ini ada termasuk primary key, ada alamat. Selanjutnya pada atribut mata kuliah, nama matkul, jumlah SKS, kode matkul. Atribut ruang, kode ruang, nama ruang, dan lokasi. Selanjutnya relasi. Membimbing. Pada relasi membimbing merupakan relasi antara entitas dosen dan mahasiswa yang berarti setiap dosen boleh membimbing mahasiswa. Selanjutnya ada relasi mengajar. Relasi mengajar merupakan relasi antara entitas dosen dan mata kuliah yang berarti setiap dosen boleh mengajar lebih dari satu mata kuliah. Selanjutnya relasi mengambil merupakan relasi antara entitas mahasiswa dan mata kuliah yang berarti setiap mahasiswa boleh mengambil lebih dari satu. Pada entitas mata kuliah, pada relasi digunakan untuk merupakan relasi antara entitas mata kuliah dan ruang yang berarti setiap mata kuliah terdapat ruang yang digunakan. Selanjutnya ada kardinalitas. Membimbing ini termasuk one to many, maksudnya satu untuk banyak. Yang kedua itu ada mengajar, yaitu one to many juga. Selanjutnya ada mengambil, many to many. Dan yang terakhir itu digunakan untuk one to one. Bab 3, data relasional. Atribut, NIP, nama, mahasiswa, kode dosen. Data relasinya itu koordinat relasi, mata kuliah mengajar, nama matkul. Selanjutnya itu mengambil pada NIM mahasiswa. Membimbing pada ruang digunakan untuk kode ruang, kode matkul, dan nama ruang. Selanjutnya bab 4 ini ada bentuk CDM dan PDM-nya. Hasil CDM-nya di sini udah ada tampilannya dan PDM-nya. Selanjutnya tampilan semua tabel yang terdapat pada mahasiswa yang telah dibuat. Ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel ruang, tabel dosen, dan tabel ini sudah dibuat show table dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan ruang. Nah, ini tampilan dari tabel dosen, mata kuliah, ruang, dan mahasiswanya. Ditampilkan. Selanjutnya bab 5, mengimplementasikan desain basis data dengan MySQL. Implementasikan dengan MySQL perintah DDL. Ini ada tabel mahasiswanya, NIM, NIP, dan nama mahasiswa. Di sini kami akan menambahkan kolom kelas mahasiswa pada tabel mahasiswa. Kelas mahasiswa. Dan seperti ini tampilan datanya. Setelah kami berhasil menambahkan kolom kelas mahasiswa pada tabel di atas, dan selanjutnya kami akan menghapus kembali pada kolom kelas mahasiswa. Seperti inilah caranya, ada tampilan datanya. NIM, NIP, nama mahasiswa. Akhirnya kami berhasil menghapus kolom pada kelas mahasiswa dan menjadikan tabel seperti semula. Kami akan mengubah nama tabel ruang menjadi kelas dosen, tabel in mahasiswa, dosen, mahasiswa, tabel ruang, tab mata kuliah, dan ruang.
Di bawah ini adalah tampilan setelah kami mengganti nama tabel luang menjadi kelas dengan cara ketik kalimat alter tabel luang rename class. Dan kami akan menghapus tabel kelas dengan cara ketik drop tabel kelas, maka tabel kelas akan terhapus. Di bawah ini contoh tampilannya. Sudah terbukti bahwa tabel kelas sudah tidak ada, berarti cara yang di atas itu sudah berhasil. Selanjutnya ada implementasikan dengan MySQL perintah di ML. Di sini sudah ada database, di dalamnya terdapat tabel dosen dan mata kuliah dengan struktur tabel seperti berikut. A. Tabel dosen, NIP, kode matkul, nama dosen, dan kode dosen. Selanjutnya tabel mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, kode matkul, dan kode ruang. Memasukkan nama data pada tabel, perintah yang digunakan adalah insert into nama tabel values isi field 1, isi field 2, isi field 3. Contoh sekaligus menampilkan data di sebuah field. Select dengan perintah where. Selanjutnya ada perintah where yang artinya di mana. Untuk menampilkan data menggunakan perintah where atau di mana dapat menggunakan perintah select from nama table where kondisi. Menampilkan data dengan perintah where. Select from dosen where nama dosen Medika Rismasari. Sudah tertampil ada NIP dan kode matkul, nama dosen, dan kode dosen. Contoh di atas mengartikan bahwa perintah tersebut meminta untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel dosen yang isi data dari field nama dosen hanya Medika Rismasari saja. Selanjutnya ada perintah like. Perintah like di sini kadang dibutuhkan dalam pembuatan database, yaitu dalam menampilkan data tertentu yang berkaitan dengan kata-kata yang diinginkan. Nah, di sini kami akan menampilkan tabel mata kuliah, akan tetapi di dalam tabelnya hanya ada data matkul basis data. From mata kuliah where nama matkul like basis data, maka akan ditampilkan nama matkul, jumlah SKS, kode matkul, dan kode ruang. Selanjutnya ada perintah group by. Group by adalah fungsi untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjuk. Fungsi ini akan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka, apabila dalam suatu kolom tersebut beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satu. Contoh tampilan tabel mata kuliah dengan SKS menilai 3. Maka akan kelompokkan data berdasarkan SKS saja. Tabel di atas kami sudah mencoba melakukan perintah group by yang mana awalnya ada jumlah SKS yang sama di matkul basis data dan jaringan komputer. Dan setelah saya melakukan perintah group by beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya satu saja. Selanjutnya ada perintah order by. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pengurutan data sehingga data di sebuah atau beberapa tabel dapat tampil berurutan sesuai keinginan saja. Pengurutan data terbagi menjadi dua, yaitu ASC atau pengurutan ascending, B di ESC atau pengurutan dengan secara descending. Contoh tabel yang menggunakan ASC. Select from mata kuliah order by jumlah SKS ASC, maka akan ditampilkan nama matkul, jumlah SKS, kode matkul, dan kode ruang. Contoh tabel yang menggunakan di ESC. Select from mata kuliah order by jumlah SKS di ESC, titik koma. Nah, yang tertampilkan maka ada nama matkul, jumlah SKS, kode matkul, dan kode ruang. Modifikasi data dalam tabel update, yaitu ini ada perintah update. Di sini saya akan mengubah data pada kolom kode matkul yang awalnya PM422 diubah menjadi PM433 pada matkul jaringan komputer. Selanjutnya, tampilan setelah diubah menjadi kode matkul PIM433 menggunakan perintah update. Maka tampilannya seperti berikut ini. Dan selanjutnya ada instruksi delete. Ini tampilan tabel setelah saya melakukan perintah delete. Kebetulan di sini saya telah menghapus kolom matkul jaringan komputer. Delete from mata kuliah where kode matkul PIM433 titik koma. Maka akan tertampil nama matkul, jumlah SKS, kode matkul, dan kode ruang. Bab 6. Koneksikan aplikasi basis data dengan PHP atau Python dan atau Java. 1.
Koneksi dan melihat isi bus data dengan Python. Di sini sudah ada tampilannya seperti pada gambar berikut ini. Dan selanjutnya yang kedua di sini ada memasukkan data pada tabel basis data dengan menggunakan Python. Seperti ini tampilannya. Dan yang ketiga itu ada update isi tabel. Dan yang keempat ini menghapus isi tabel. Adapun modifikasi program lain dalam menghapus isi tabel berikut programannya seperti ini ya. Dan mungkin hanya ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.